Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Ibu Liza Kamberlia Sulianata yang merupakan Head of Research dari NH Korindo Sekuritas Indonesia. Melalui Zoom kita akan langsung sapa saja. Ibu Liza, selamat sore, apa kabar Bu? Sore Mas David, baik-baik, thank you. Terima kasih Ibu Liza sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini DKR Gas Gabungan kembali melanjutkan penguatan ini Ibu Liza. Tadi saya secara pribadi saya sempat pesimis, terutama setelah menyentuh ke level tertingginya di 6955, laju penguatannya sudah mulai melambat ini. Namun di beberapa menit jelang penutupan, penguatan di DKR Gas Gabungan mulai terjadi kembali. Bagaimana analisis Anda penguatan yang masih berlanjut sampai sejauh ini di tengah penantian dari investor pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, The Fed akan mengumumkan kebijakan suku bunga mereka di bulan Juli? Ya, jadi sekali lagi IHSG berada di area resisten kritikal di sekitar 6950 sampai 6965 tepatnya ya. Pas ketika akan ada hasil dari FOMC meeting juga nanti malam dini hari ya. Nah, jadi memang bullish yang dimulai di bulan Juli ini kembali mencapai titik penentuan nih. Apakah kita akan bisa diizinkan lewat 6965, 6970 atau enggak? Apakah kita akan bisa maju ke ranah 7000? Karena level kritikal ini sudah membuat IHSG sideways selama 7 bulan. Ya, jadi sejak awal tahun sampai sekarang IHSG itu gerakannya masih sideways aja. Support kuatnya di sekitar 6550, ya resistennya ya sekitar sini. Jadi benar-benar suatu momen penentuan sekali, persis juga ketika akan ada berita penting dari Amerika. Jadi secara indikator pun dari sisi teknikal buying momentum sepertinya juga sudah hampir mencapai puncaknya. So we'll see bagaimana keputusan FOMC meeting nanti malam dan gimana reaksi pasar keesokan hari. Baik, para pelaku pasar sudah memproyeksikan ini hampir dari 100% suku bunga tetap naik di 25 basis point. Tapi fokusnya bukan ke arah ke sana Ibu Liza. Lebih menyikapi bagaimana sikap The Fed selanjutnya. Karena dari beberapa ekonom ini juga berseberangan. Beberapa ekonom mengatakan kenaikan di Juli merupakan kenaikan terakhir ini semenjak agresif di Maret 2022 lalu. Tapi beberapa pihak juga menyatakan masih ada satu kenaikan lagi ataupun dua kenaikan lagi di sepanjang 2023. Nah, melihat beberapa skenario ini, kemana arah pergerakan DKR Gas Gabungan untuk esok hari dengan berbagai kemungkinan yang akan terjadi? Oke, menimbang adanya dua kubu ya yang rada berseberangan, dan juga betul seperti yang tadi Mas David bilang bahwa yang akan ditunggu-tunggu adalah komentar dari Fed Chairman Jerome Powell mengenai arah kebijakan moneter ke depannya. Memang sudah price in yang nanti malam ini sekitar 25 bips ya. Nah, kedepannya adalah mudah-mudahan dia memberikan sinyal apakah di FOMC meeting berikutnya atau di sekitar bulan gugur itu mungkin sekitar September akan ada kenaikan satu lagi atau enggak. Padahal disinflasi ini sudah mulai kelihatan ya kan, bahkan inflasi Amerika di bulan Juni udah turun ke 3%, di bawah level Fed Fund Rate yang di level 5 sampai 5,25. Tapi memang negara maju itu kekeh untuk mentargetkan inflasinya itu di level 2%. Normalnya mereka memang demikian. So dan The Fed juga berpikir mereka nggak mau lengah ya untuk mulai melonggarkan kebijakan ini atau at least pausing atau ngerem karena data tenaga kerja mereka masih ketat. Jadi jangan sampai inflasi ini menjadi lepas kendali padahal sudah mulai melandai. So I believe itulah tanda-tanda yang bakal ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar nanti malam. Tapi kalau sesuai dengan proyeksi ini, 25 basis point, kemudian ke depan The Fed tidak akan menaikkan lagi suku bunga acuan untuk sementara. Ada peluang DKR Gas Gabungan tembus kembali ke 7.000?
Jangankan sebelum itu, sekarang aja udah mulai melihat ya, kan karena memang obat yang diterapkan oleh The Fed selama ini, yaitu kenaikan suku bunga berjilid-jilid ini ternyata berhasil melandaikan inflasi Amerika dari yang tertingginya itu sempat 8-9% sampai sekarang udah bisa 3%. Nah, jadi swing bullish ini di market sudah mulai terasa. Ya, kita aja yang IHSG yang masih sideways ini, padahal Nasdaq sendiri udah menghasilkan 34% this year gitu ya. Dan saham-saham teknologi juga rasa-rasanya di second half ini saya udah mulai berani call karena udah mulai kelihatan nih akhirnya dari tren suku bunga ketat gitu. So jadi untuk paruh kedua tahun ini sepertinya kita bisa lebih optimis sih. Baik, Ibu Liza, dari sisi fundamental kita akan coba lihat dari rotasi pergerakan sektoral. Perbankan big cap tampaknya hari ini masih menjadi penopang indeks harga saham gabungan meskipun BBNI tertekan ini pasca rilis kinerjanya pada perdagangan kemarin. Namun perbankan big cap lainnya ini mengalami penguatan. Kita ke BBCA terlebih dahulu. Penguatannya paling menonjol jika dibandingkan dengan beberapa perbankan big cap lainnya. 9325 intraday-nya tertinggi hari ini dan itu juga merupakan level sampai sejauh ini yang diduduki oleh BBCA. Apakah ini level all time high atau sebelumnya secara intraday-nya ada level yang lebih tinggi atau ini mendekati ke level all time high sebelumnya, Ibu Liza? Closing-nya benar di 9325 ya BCA. Nah, kalau dari posisi closing ini adalah yang paling definitif sepanjang sejarah. Jadi memang secara intraday pernah tercapai high 9.400 di bulan November lalu. Dan juga pada bulan Juni kemarin itu sempat mencapai titik tertinggi akhir Mei 9325 tapi tutupannya di bawah. Nah, kali ini kayaknya benar posisi closingnya yang berada di atas 9300 ini adalah yang paling solid ya sepenglihatan saya. So, memang BCA yang tren jangka menengahnya ini memang masih uptrend. Ini berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya mungkin besok sampai penghujung minggu untuk ke target berikutnya ada di angka 9.400 pastinya dan kemudian di sekitar 9550 sampai 9.600 untuk jangka pendek. Rangkuman singkat saja Ibu Liza, bagaimana rekomendasi Anda terhadap saham BBCA ataupun juga perbankan big cap lainnya dengan rotasi pergerakan yang terjadi terutama untuk jangka pendek? Dengan sentimen laporan keuangan yang akan keluar untuk BCA kali ini para investornya boleh hold, let your profit run. Tapi kalau baru mau masuk, I'm afraid limited upside potential mungkin sampai 9.600 ya. Kalau mau masuk ya kurangi lotnya karena kita perlu lihat-lihat dulu gimana kekuatannya di area resisten tersebut. Kemudian buat BBRI yang juga masih uptrendnya lumayan oke dari bulan Februari, ini masih boleh di hold. Average up kalau sudah bisa lewat di atas 5.700. Targetnya mudah-mudahan bisa mencapai 6.000, 6.050 atau 6.200 dalam pola kenaikan jangka menengah ya. Nah, kemudian ada lagi yang udah keluarkan satu bank BBNI, namun sayang ini walaupun labanya naik tapi cenderung di bawah ekspektasi ya. So that's why pergerakannya hari ini yang merah sendiri. Dia harus menguji support di sekitar angka 9.000 sampai 8.900 maksudnya supportnya atau ke area 8.850. Tapi kalau mau rebound ke atas ini perlu tenaga yang cukup kuat untuk tembusin 9.050 sampai 91. Nah, kalau itu level bisa tembus baru para investor atau trader boleh average up di BBN. Baik, terakhir untuk BMRI Ibu Liza, analisis Anda. Ya. Betul, Bank Mandiri cenderung limited upside potential saya lihat untuk jangka pendek di sekitar 5.600. Tapi kalau ini level bisa lewat maka dipersilakan untuk average up. Target selanjutnya ada di sekitar angka 6.000. Baik, Bank Mandiri sejauh ini ditutup di level 5.575, menguat di 0,45%.
Ibu Liza, sambil menunggu updatean data penutupan di sesi kedua hari ini, kita bergeser ke sektor lain, Ibu Liza. Sektor energi ini juga cukup menarik diperhatikan kembali bangkit dalam beberapa hari perdagangan terakhir. Rata-rata secara mingguan, harga CPO, harga batu bara, harga minyak, dan harga emas juga lebih cenderung mengalami penguatan. Bagaimana Anda melihatnya? Terutama dari saham-saham pertambangan batu bara hari ini juga menguatnya juga cukup signifikan setelah kemarin sempat mengalami koreksi profit taking sepertinya. Dan para investor tampaknya masih optimis dan kembali masuk kepada saham-saham ini di perdagangan hari ini. Kembali sektor energi ini menjadi perhatian karena satu, dari crude oil sendiri kan ada rencana pemangkasan produksi dari OPEC plus ya, karena sebetulnya juga mereka melihat kalau permintaan dari dunia ini masih agak-agak lemah ya karena adanya ancaman resesi. Nah, terus kemudian kedua itu harga minyak ini juga ada penurunan supply, stok persediaan ya, itu udah mulai menurun, jadi diperkirakan harganya mulai menarik sekarang ini. Nah, tapi intinya adalah kunci dari barang metals maupun energi ini ada pada China ya. Perekonomian China yang kayaknya belum juga semangat dari awal tahun, dari sejak mereka buka lockdown COVID-nya. Ini pemerintahnya berjanji akan menerapkan stimulus ke depannya untuk lebih menggairahkan perekonomian mereka. Nah, that's why barang metal, bahan dan energi belakangan ini mulai bergairah. Kalau kita lihat, tapi dari harga coal sendiri ya, ini kebetulan tadi saya baru lihat chartnya, kayaknya triggernya itu ada di angka 135. 135 kalau bisa tembus ya, kalau kita perhatiin harga coal dunia 135 tembus, maka harga coal bisa mengarah ke sekitar 156. Nah, dari pergerakan saham-sahamnya sendiri kebanyakan masih overall masih berada dalam tren turun jangka menengah. Tapi untuk minor trend sudah mulai ada swing bullishnya sudah mulai kelihatan ya. Jadi kedepannya ini penembusan atas resistennya sangat bisa tergantung banget dari perkembangan harga coal atau langkah-langkah stimulus apa yang akan diumumkan oleh pemerintah China. Kalau boleh kita bahas, mungkin kita mulai dari Adaro. Adaro ini in overall memang masih terjebak dalam channel turun ya, jangka menengah. Saya agak skeptical untuk Adaro, cuma ada limited upside potential aja ke angka 2.600 ya. Tapi kalau ini bisa ditembus maka targetnya lumayan oke ke sekitar 2.840 ataupun 3.000-an. Nah, kemudian juga untuk para pemain coal lain Ibu Liza. Halo. Ya. Ya, Ibu, selain Adaro, saya juga cek ini Bu dari chart yang persentase kenaikan signifikan hari ini ada Harum Bu, 9,65%, 1.705. Ya, betul. Harum itu juga karena ada sentimen nikel ya. Sentimen nikel ini yang lebih harga nikelnya juga naik 5% ya. Nah, ini juga ngebantu banget buat Harum. Harum nih makin oke, melaju ke target di sekitar 1.800 sampai 18.40. Boleh untuk para investor Harum untuk tambah posisi, tapi berhubung kenaikan hari ini udah agak terlalu tinggi, ya kurangi lotnya. Baik, Harum 17.05 penutupan menguat di 9,65%. Ibu Liza, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan di perdagangan sesi kedua hari ini ditutup menguat dengan penguatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perlambatan penguatan yang terjadi di sesi pertama pada pagi tadi, di mana menguat di 0,44% dan berada di level 694,8 poin 279. Cukup tipis perbedaannya di level tertinggi hari ini di 6.955,975. Kita akan coba lihat beberapa data perdagangan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya. MNC 36 mengalami penguatan di 0,68%. Jakarta Islamic Index menguat di 0,55%. LQ45 juga menguat di 0,56%.
Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. Selanjutnya kita akan melihat rotasi pergerakan sektoral, di mana energi hari ini memimpin penguatan. Tadi pun juga sempat kita singgung di 1,43%. Transportasi dan logistik juga menguat di 1,19%. Properti melemah di 0,82% dan sektor kesehatan tertekan di 0,58%. Selanjutnya saham-saham yang mengalami penguatan signifikan didominasi oleh perbankan Big Cap BBCA ditutup di 9350, BBRI juga menguat di 5675, Maha ini juga menguat di 214, tampaknya emiten pendatang baru Adaro juga menguat di 2500. Terakhir saham-saham yang mengalami pelemahan dan menjadi pemberat bagi harga saham gabungan, BBNI melemah di 8950, Goto juga tertekan di 113, Unilever tampaknya masih melanjutkan pelemahan pasca rilis kinerja yang kurang bagus di semester pertama dan level 4.000-an sudah ditinggalkan di 3.970, dan AMMN masih melemah di 2.280 setelah di beberapa perdagangan hari sebelumnya sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan hari. Kita akan jeda kembali dan setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.